4, 3, 2, 1, lights on! Woo! Hari ini lampunya cepet nyalanya. But to be honest guys, aku excited banget hari ini karena kita akan ngebahas topik yang bener-bener udah lama banget pengen aku bahas, dan aku rasa aku mengajak bintang tamu yang tepat buat episode hari ini. Siapa dia? Jemima Sita. I'm Jill, terima kasih sudah mengundang aku. Apa kabar? I'm good, thank you. Sebelumnya kita belum pernah ketemu, tapi langsung ketemu kamu, I feel like we've been friends for a while. Wow, oke. Aku nggak ngerasa seperti kamu stranger gitu maksudnya. Yeah. Probably karena mungkin same background or such, gak tau sih. Iya, kita punya beberapa hal in common, Yeah. termasuk papa kamu dari New York, kalau aku memang tinggal di New York dulu. But you know what, I don't want to talk too much, langsung aja dulu kita main Spin the Wheel, karena kita ngobrol nanti, so time for Spin the Wheel. Alright, you go first. Oke. Answer ini. Light pink ya? Yeah. Saya menjadi pusat perhatian karena Jemima Challenge. Actually because the Jemima Challenge ya, people, iya puji Tuhan. Padahal itu sebenarnya nadanya simple kan? Simple. You know what? Sometimes you can never predict apa yang orang Yes. suka, apa yang orang anggap unik, but see it as a blessing. Karena Yes. gara-gara itu Yeah. kamu trending di 2 negara kan? Yes. Aku mau bikin challenge juga ah. Cinta Laura Challenge. Jambak orang di depanmu atau beri pelukan padanya. I'm not gonna pull her hair. So, ini gimana ya? Gimana? Thank you untuk nggak menjambak aku. Of course, I'm not gonna do that. Okay. Because, I mean, aku nggak tahu di Indonesia mereka tahu ini atau enggak. Tapi kan kamu mixed race kan. Dan kalau di US, kalau orang misalnya African American atau you know of black descent, mereka paling nggak mau dipegang rambutnya. That's a big no-no, Yes, guys. thank you. Finally someone understand. Oke, maksih beneran. Jadi don't touch her hair. Okay, your turn. Answer. In between, but ya oke. Bagaimana cara kamu mensupport orang terdekatmu? Ngelawak mungkin kayak Oh, really? Iya, kayak bikin jokes tentang apa yang dia alami sekarang, walaupun tapi kayak tetap hati-hati Tapi in a ya. sensitive way. Yes. Aku lebih sukanya, oke, aku bikin dia calm dulu, terus habis itu aku cari cara gitu bareng-bareng gimana caranya untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Karena kan nggak penting juga kalau misalnya cuma ketawa-ketawa doang tapi nggak membantu menyelesaikan of course. masalah. A real lawyer. Nanti kita bahas lagi. Answer. Saya sudah terbiasa dengan, well that's easy, orang membuat jokes dari aksen aku. Tapi at the same time, aku sangat bersyukur karena aku merasa Indonesia sekarang sudah sedikit lebih baik dalam hal bullying. Dan orang-orang mulai mengerti bahwa apa yang orang lakukan dulu adalah sejenis verbal bullying. Your turn! Oke. Kan mulai get into it ya. Do it! Hah, buat 2 bait lagu tema buah Markisa. Yeah. Markisa, buah yang enak, kalau salah ambil bisa nggak enak. Kayak apa yang cinta makan barusan. Bingung apa lagi mau ngomong lagi. Wow, your voice is so beautiful. Thank you. My turn? Iya. Perkenalkan diri dengan bahasa daerahmu. Bahasa daerahku. Hallo, ich heiße Cinta. Ich komme aus Quakenbrück. Das ist in Niedersachsen in der Nähe von Münster und Bremen. Impressive. Wow. Oh, sampai mangat-mangat. Do it! Do it. You got do it! Finally, duet nyanyi bersama lawan mainmu dan update di Instastory. Duet nyanyi. I don't wanna lose you. Yes, I wanna hold you. I don't wanna make you sad and make you cry. oh baby, baby, baby. Hey, hey, oh baby, baby, baby. Woo! Okay. This is a possessed spin the wheel. Saya suka dibilang orang yang intimidating. Oh ya? Iya, karena aku punya resting face, tapi seringkali orang yang tidak tersenyum atau tidak ramah sebenarnya bukan karena mereka tidak baik, tapi saking mereka tidak nyamannya dengan lingkungan mereka, mereka susah untuk menjadi diri sendiri dan menjadi orang yang hangat terhadap orang lain. Bener, I can relate. Yeah. Thank you.
do it, Finally, do it. sing like an opera singer. Mikir, mana nadanya? It's okay, but that was still good. Okay, well, you know what? We've played games. I got to know you better. Seneng banget bisa nyanyi bareng. I'm honored. Gimana kalau sekarang kita chit-chat? Karena Okay. banyak banget yang aku ingin bahas hari ini. Okay, chit-chat time. Woo! Okay, that was fun. Yes. And so, I'm actually, very curious. Dari kemarin saat tim aku mau ngundang kamu, aku selalu bilang Jemima. Yeah. Ini orang Indonesia, Jemima. I'm like, oh okay. Tapi sebenarnya Jemima atau Jemima ini dari mana sih namanya? Sebenarnya Jemima. Okay. Karena kan gimana ya untuk menjelaskannya. Cuma kan karena my dad dari sana, jadi kan emang even my mom dulu nge-pronounce-nya Jemima karena kan itu based on Bible. Yeah. Tapi Bible-nya kalau misalkan di Indonesia Yemima with Y, kalau di luar pakai J. Ya, Tapi sebenarnya nama kamu agak Latin loh. Tadinya aku kira Cita itu kan kayak Indonesian name, but it's actually Juanita Jemima Sita. Mama Sita. Yes, finally ada yang iya benar sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau secara heritage, kamu itu hanya tahu bahwa papa kamu adalah Afro-American Iya. dan mama kamu Indonesia, Jawa. Batak. Batak. Iya, that's far sih sepengetahuan aku, even my grandpa and grandma, setahu aku sih ya Black American sih. African American. Iya. Tapi belum lama ini Jemima mengikuti ajang kontes nyanyi ya. Padahal lagi kuliah untuk menjadi pengacara, so hukum kan. Iya, law school. Why would you delve into something so uncertain? Padahal di dalam hidup kamu udah punya sesuatu yang pasti. Nah, gitu. sebenarnya aku tuh ikut ini tuh emang aku malah menikmati uncertainty itu. Okay. Somehow gara-gara lagi pandemic kan. And I don't know what to do. Aku udah in my last year di law school, jadi kayak I'm bored with the pandemic situation, and then I was like, oh, why not gitu. Ketika pintu sudah terbuka, kenapa nggak coba aja. That's why aku nggak berekspektasi apapun terhadap kompetisi ini at all. Tapi siapa yang mengencourage kamu waktu itu untuk nyanyi? Kalau untuk competition ini lucunya my friends. Oh, ya? Jadi even my mom awalnya nggak cece. Kalau aku boleh bertanya, kita sebenarnya hidup di negara yang, diverse. Secara Sangat. budaya kita sangat beragam. Yes. Walaupun beragam, banyak konflik yang terjadi gara-gara perbedaan. Padahal kita harusnya merangkul perbedaan itu. If you don't mind, waktu kamu tumbuh besar, apa obstacle yang kamu alami? Yang mungkin kita lihatnya iseng, cuman sebenarnya itu udah jatuhnya the mocking. Karena mereka bener-bener yang ngehina physically, karena aku different, karena aku black skin, aku curly hair. Mereka mungkin nggak terbiasa dengan itu, jadi mereka ya bercandainnya tuh kadang kelewatan sampai yang kayak masukin penghapus ke dalam rambut, terus mereka bilang, ih ada yang hilang nih, ada yang nyuri nih penghapus aku mana ya, terus kayak ih ini rambutnya Jemima pencuri, sama kayak gitu, sampai aku yang kayak gimana gitu, and not funny, tapi ya udahlah namanya anak-anak kan. Terus yang bener-bener kayak aku jalan, misalkan aku jalan di gang kecil, itu anak-anak kecil yang mungkin karena mereka nggak paham ya dan nggak diajarkan sama orang tuanya, mereka yang bener-bener kayak nunjuk-nunjuknya Papua. Kalau even aku Papua terus kenapa gitu? Karena kan lu juga Indonesia gitu. Kan Papua juga Indonesia, kenapa lu ngemok satu negara lu, istilahnya kayak gitu, kenapa lu ngemok sesama Indonesia lu gitu. Makanya aku yang kayak Oh my God, and waktu kamu masih kecil, kamu suka mempertanyakan diri kamu sendiri nggak sih? Like, Mama, like what did I do wrong? Or like ask one of your parents, kenapa aku diajak seperti ini? Mama dari kecil puji Tuhan ngajarin sih kayak, nak kamu tuh berbeda, makanya orang-orang suka kayak gini. Coba belajar mengampuni. Mama tuh selalu kayak gitu sih, karena kita nggak bisa melakukan apa-apa dengan masa kita satu-satu mulut orang kita tutup. Jangan ngomong kayak gitu ya, kita nggak bisa. Jadi kita harus dari diri kita gimana caranya untuk mengampuni. Fase apa dalam hidup kamu yang kamu tiba-tiba ngerti apa maksud mama kamu dengan mengampuni atau forgiveness? SMA, high school. Dan itu lama ya, cukup lama, berarti kan dari dan baru beberapa tahun yang lalu ya. Wah, itu perjalanannya panjang banget sih untuk akhirnya acceptance gitu.
Tapi selain bullying secara verbal, ada bullying dalam form lain nggak yang kamu alami? Misalnya social bullying, di mana kamu dijauhi oleh sebuah kelompok di sekolah karena berbeda. Nggak usah kayak gitu. Oke, itu emang terjadi gitu. Tapi even kayak misalkan kita lagi naik public transportation misalkan, itu orang ada yang nggak mau duduk samping aku gitu pas aku dulu SMP. Karena cuma gara-gara perkara aku berkulit hitam dan rambut keriting aja. Well, menurut kamu apa sih yang membuat masyarakat kita membedakan aku dan kamu? Like, kalau aku tuh kayak gini, orang Indonesia tuh harusnya kayak gini, kamu tuh beda. Padahal harusnya nggak dibuat perbedaan itu. Didikan dari dasar dari orang tuanya emang nggak mendidik, kurang lah mendidik anaknya untuk tahu itu nggak boleh dibedain gitu. Karena kan itu namanya pendidikan dasar untuk sosial, itu kan emang dari kecil kan udah diajarin sama orang tua dan harus dari keluarga aslinya. Beberapa riset menunjukkan bahwa walaupun ada seseorang yang mengklaim bahwa mereka nggak rasis, sebenarnya ada yang namanya implicit racism. Have you encountered that dalam karir kamu atau dalam keseharian kamu? Mungkin dari luar mereka bilang, oh yeah, we're fine. Tapi ternyata mereka tuh dari body language-nya atau gimana berperilaku beda. Ya itu nyata sih emang kalau di hidupnya. Karena beberapa yang kelihatan misalkan mereka kayak, no, we're fine with kamu yang black segala macem. Tapi ternyata mereka memilih bisa dibilang talent yang mungkin lebih putih lurus, beberapa yang kayak bihun yang Indonesia banget istilahnya kayak gitu. Itu terjadi sih, sering terjadi. Kamu pernah nggak sih nonton video, dan ini sempat viral kayaknya tahun lalu, ada anak kecil di US berkulit hitam dan dia nangis karena dia melihat kaca dan bilang I'm ugly. Dan akhirnya mamahnya sambil menyisir rambut anaknya bilang, no, you're gorgeous, you're amazing, you're the most beautiful little girl. I put it in my highlights actually, my Instagram highlights. Dan kamu bisa relate dengan itu? Relate banget, sampai aku taruh di highlight karena aku mau orang-orang notice kalau tuh lihat deh yang kalian lakukan, bahkan this cute baby girl sampai kayak gitu. Yang masih umur mungkin di bawah 5 tahun, mereka terpengaruh. Gimana buat kamu? Tidak ada role model yang ditunjukkan di media kita yang mirip dengan kamu. That's why I'm making myself a role model gitu. Nggak tahu kenapa, kayak lo cantik dengan cantiknya lo aja gitu. Lo nggak usah ngeliat orang lain kayak gitu. Aku tuh dari dulu kayak coba ngeafirmasi diriku dengan kata-kata seperti itu. Karena ya believe it or not, kata-kata itu benar-benar ngerubah sih sebenarnya apa yang di dalam. Sampai aku akhirnya acceptance aku cantik gitu istilahnya, kayak dengan apa adanya aku itu acceptance-nya it's a long journey. Tapi finally I made it gitu. Apa yang akhirnya membuat kamu memilih untuk keluar dari kegelapan itu? Aku sebenarnya turning point-ku tuh jauh ya, cukup jauh. Turning point-ku tuh SMA ke kuliah. Jadi ketika SMA ke kuliah, aku dengan benar-benar dengan usahaku sendiri, ya dengan bantuan Tuhan juga, puji Tuhannya, aku keterima di salah satu perguruan tinggi negeri yang ternama di Indonesia. Di jurusan yang ternama juga gitu. Orang-orang tuh tetap kayak apa ya, negatif banget gitu. Dan aku terlalu percaya kalau Tuhanku Tuhan yang keren gitu. Dia akan membantu aku dalam segala hal gitu. Dan akhirnya aku mendapatkan itu. Dan itu turning point-ku di mana kayak lo tuh sebenarnya bisa. I'm sorry, I'm like tearing up. Oh my God, are you okay? I'm okay, tapi aku hanya merasa kesal aja karena aku tahu walaupun apa yang Jemima alami itu sangat sulit, banyak teman-teman kita di Indonesia sekarang yang mungkin dalam kondisi yang lebih buruk lagi, mungkin mengalami hal-hal yang lebih pahit lagi. Dan aku rasa sebagai negara yang demokratis harusnya kita bisa mengovercome rasisme ini. Tapi setiap negara pasti ada rasisme. I mean, even the US, salah satu democratic country yang terkuat di dunia, mereka pun racism masih menjadi isu yang sangat besar. Tapi bagaimana ya kita bisa membuat Indonesia, apalagi generasi muda, sadar bahwa we are one, and we're supposed to be so proud of the differences that exist in this country. Dan kalau misalkan kita bisa overcome with it, aku percaya ini Indonesia ini bakal kuat banget sih. Negara kita kan mempunyai national creed yang Bhinneka Tunggal Ika, which means berbeda tapi satu. Apa sih yang kita bisa lakukan, anak muda deh? Apa yang anak muda sekarang bisa lakukan untuk membuat national creed ini benar-benar menjadi kenyataan? Menurut aku, karena kita kan juga, misalkan nih, kayak umur-umur aku kan udah umur-umur mau pernikahan nih. Umur-umur 22, 23, umur-umur biasanya kan. Really? Nah, really? Di Indonesia tuh biasanya umur-umurnya segitu nikahnya, biasa kalau di Indonesia ya. Jadi kayak misalkan udah punya anak segala macam, ya didiklah anaknya, beberapa yang gimana caranya ngajarin kalau
perbedaan itu indah. Dari family sih pasti utamanya, karena biasanya yang paling dengar kan family. Biasanya even kita nggak mau dengerin teacher, biasanya gitu. And I totally agree with you. Mungkin teman-teman di rumah nggak semua tahu ini, tapi sebenarnya saat kita lahir ke dalam dunia ini, kita semua buta warna. Yang aku maksud dari itu adalah seorang scientist menganalisa anak umur 0 sampai 3 tahun. Biasanya mereka tidak bisa melihat perbedaan antara anak kulit putih, anak kulit hitam, anak kulit apapun itu. Pemikiran atau conception tentang warna kulit atau race itu baru ada di umur 3 tahun ke atas, yang menunjukkan bahwa racism adalah sebenarnya social construct. Sesuatu yang dibuat oleh masyarakat, oleh society kita. You know? Aku bahkan dari kecil tuh aku pernah nangis-nangis karena aku segitu merasa tertolaknya di bumi sendiri. Kayak bisa nggak kalau gue nggak ke US ya gue mati aja kayak gitu. Aku berpikir kayak gitu dulu. Dan mama cuma bisa, ya kita nggak punya, aku punya problem, economic problem. Dari aku kecil tuh aku nggak pernah hidup enak sama sekali. Nggak bisa beli ayam, do you know kayak ada ayam 4 ribuan di pinggir jalan, it's like crispy chicken. Aku bahkan nggak bisa beli itu. Aku pernah kayak kelaparan berhari-hari itu tuh. Jadi dulu tuh aku bukan permasalahan bullying aja, tapi even aku nggak bisa survive. Iya, financial problemsku gila banget, dan aku rasanya kayak nggak punya sama sekali alasan untuk hidup karena udah financially broke, terus aku mentally broke, jadi kayak gue ngapain sebenarnya gitu. Di saat kamu merasakan depresi itu kan kamu masih kecil sekali, dan bagaimana mama kamu ya bisa menjadi sosok yang menguatkan kamu, karena even dia sendiri juga sedang struggling. That's why itu yang kerennya mama kan single parent ya, dari aku kecil juga itu kerennya mama segila itu, strong itu, dia nggak nunjukin ke aku kalau misalkan kita nggak punya uang gitu, dia nggak kayak gitu. Dia kayak, nah Tuhan pasti jaga, besok kita makan apa Tuhan pasti kasih, kamu sabar aja ya, kita makan ini dulu ya hari ini ya, kayak gitu. Jadi yang bener-bener mama tuh ngedidiknya sekencang itu sih didikan yang bikin aku mungkin ada harapan untuk besok. Jemima tadi off the record bilang ke aku bahwa Jemima bisa relate sama aku saat aku bilang aku dulu suka merasakan panic attack. Iya. Ya kan, kalau aku lagi kembali ke Indonesia dari Amerika, aku merasa panic attack. Karena aku merasa, walaupun mungkin ini nggak terjadi ya, the minute I step out of the plane, semua mata yang lihat aku hanya melihat suatu hal yang buruk, yang negatif. Salah aku sendiri memproyeksikan hal itu ya, tapi at the same time I couldn't help it. Karena semua rasa sakit yang aku rasa di masa lalu. What about you? Apa panic attack versi kamu? Aku tuh dulu sampai akhirnya puji Tuhan dapat kesempatan ke US, semuanya tuh sama gitu kan di sana, bener-bener semuanya sama. Jadi ketika aku kembali ke sini aku akan menjadi berbeda lagi, dan seharusnya perbedaan itu kan dicintai di sini, cuma somehow ya belum aja gitu. Aku nggak mau teman-teman di rumah sampai misinterpretasi apa yang kita bicarakan hari ini. Sama sekali kita bukan menjatuhkan Indonesia atau bilang ini lebih baik daripada itu. Malahan yang kita ingin kasih tahu adalah ayo kita kembali kepada roots kita. Ayo kita kembali kepada Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita mengembrace perbedaan yang ada. Dan sebenarnya ada alasan kenapa aku nanya bagaimana pengalaman kamu di US. Karena walaupun di US kamu merasa at home, merasa dicintai, akhirnya kamu tetap pilih Indonesia. Kenapa walaupun dengan semua sakit yang kamu rasakan, kamu akhirnya tetap mencintai Indonesia dan memilih Indonesia sebagai home country kamu? Apa ya, merasa di rumah apapun aku di US gitu, akan tetap merasa lebih rumah di sini. Karena satu dan lain hal aku nggak ngerti apa, tapi namanya hati nggak bisa bohong ya. Mungkin karena emang negara ini sebenarnya sejati dirinya itu indah sebenarnya. Sebenarnya negara ini juga sebenarnya apa ya, semerangkul itu sebenarnya. Kan di sana nggak ada budaya gotong royong sebenarnya. Di sini tuh budaya gotong royongnya sebenarnya sekencang itu, cuman kadang tertimbun sama rasisme itu. Kalau kita lihat bagus-bagusnya ya Indonesia ya indah, bagus gitu kok. Cuma tertimbun kadang sama ya itu. Sebagai minoritas di negara Indonesia, apa harapan terbesar kamu? Mungkin ya aku bisa senang dengan apa hasilnya sekarang, aku jadi confident, jadi mencintai diriku segininya. Tapi kalau yang negatif dulu bisa dihilangkan, kenapa enggak gitu? Kalau misalkan memori-memori buruk itu dulu bisa dihilangkan, kenapa enggak gitu? Jadi ya nggak semua orang juga mendapatkan kesempatan yang sama kayak aku bisa overcome
dan bisa mencintai diri secepat ini dan sebagainya. Banyak orang yang menyerah di tengah-tengah perjalanan dia untuk bisa mencintai dirinya gitu. Banyak banget yang menyerah. Tapi ini pertanyaan penting nih. Apakah sekarang Jemima merasa cantik? Do you feel beautiful? Now. Iya, puji Tuhan sekarang bahkan teman-temanku udah enak sama aku karena kerjaan aku memuji diriku seperti Barbie. Jadi mungkin teman-teman kayak Jem bisa nggak stop karena kerjaan aku pasti ngeliatin kaca terus kayak, ih gue cantik banget ya gitu. But you are. Tadi Thank waktu you. Jemima nyampe studio ini, Jemima kan pakai Masker, masker. iya. Dan aku nggak ngeliat makeupnya Iya, dan iya. lain-lain. And then you took off your mask and I was like, oh, she's so beautiful. you. Honestly, Karena itu honestly. semuanya akan terpancar dari dalam ketika kita udah pede sih emang. Nggak bisa dipungkirin ketika kita udah pede, pasti itu akan terpancar sih dari dalam. Memilih, choose. Yeah, choose. I chose to rise above. Aku memilih untuk bangkit. Dan sering sekali aku bicara di acara ini guys bahwa hidup adalah pilihan. Jadi kalian bisa lihat dari sosok Jemima pun yang tadinya dibuat oleh orang lain berpikir bahwa dia itu nggak cukup, nggak cantik, nggak ini, nggak itu. Dia memilih untuk nggak mendengarkan kata-kata itu karena kenyataannya adalah she is beautiful, she is smart, she is capable. Dan terakhir oleh karena itu aku minta tips dari Jemima bagaimana untuk menerima, mencintai dan bangga dengan diri sendiri. Mungkin 3 hal yang bisa membantu itu. Tadi Jemima udah sering bilang have faith, percaya Tuhan dan berdoa. Tapi pasti ada dong langkah-langkah lain. Iya, langkah-langkahnya tadi yang aku udah sampein sih sedikit banyak sama sih, kayak environment matters banget. Jadi bener-bener yang pilih pertemanan yang positif, pilih orang-orang di sekitar kalian yang bisa ngebangun kepercayaan diri kalian juga. Karena aku sadar aku sulit untuk percaya diri itu dulu juga karena environment. Terus aku juga pastinya menyarankan untuk teman-teman perkatakan positif ke dirinya masing-masing. Positive affirmations. Yes, That's itu the key. penting banget sih. Terus ketika kalian kaca ya jangan hilangi stigma-stigma yang membuat kalian jadi nggak pede, kayak kalian jangan keseringan kayak nonton sesuatu yang misalkan nih cewek-cewek yang putih apa segala macam, ya mereka emang diciptain Tuhan kayak gitu, tapi kan kalian enggak, misalkan kalian enggak seperti itu, ya udah kamu punya kecantikan kalian sendiri gitu. Kalian sering-sering aja nonton film-film yang kayak menghargai perbedaan gitu-gitu tuh banyak kok di YouTube. Jangan terus-terusan yang kayak ngarahnya kayak putih tuh cantik tuh harus kayak gini, cantik tuh ya susah kalau kayak gitu. Jadi emang apa yang kita pilih untuk tonton, apa yang kita pilih untuk baca juga itu pengaruh sih. Well, for me, aku hanya mau bilang, Jemima, you are gorgeous. I'm super proud of you. Kamu adalah young adult yang sangat pintar dan aku sangat excited buat kamu. Mudah-mudahan kalau nanti jadi ke Amerika, Wah, iya. nggak hanya sukses menjadi pengacara, tapi karir musik kamu juga bisa bagus di sana, nggak hanya di Indonesia aja. Dan for me guys, ingat kalau kalian benar-benar mencintai negara ini dan percaya dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, dari manapun kita berasal, Indonesia Timur, Utara, Selatan, Barat, kita itu semua sama. Dan ayo cintai budaya kita yang beragam ini, karena hal itulah yang membuat negara ini sangat unik dan dipandang oleh negara-negara lain. And on that note, Jemima, thank you for coming. Thank you so much. Thank you for having me. It's an honor. Aw, likewise, and I can't wait to see what else you're gonna do in the future. Dan teman-teman, jangan lupa untuk selalu nonton Bicara Cinta setiap hari Minggu. See you guys next week. Bye.